Jadi aslul injaj, induk dari segala prestasi itu at-tadrib, berlatih. Berlatih. Sebab hidup ini adalah ujian dan latihan. Wes. Nah, karena itu Mang, bagi orang yang berlatih, hidupnya itu tidak pernah yatim piagam. Yatim piatu. Yatim piagam bener oke sih Pak Haji. Pertama Mang, kenapa saya itu tidak bisa main musik? Karena saya yatim piano. saya juga Pak Haji kalau tidur yatim piyama Pak Haji. Pakai sarung. Pakai sarung aja. Nggak gulung gitu ya. Pasti pakai sholat juga pen. Sedikit penyakit dan sedikit obat. Banyak makan, banyak penyakit dan banyak obat. Makanlah dengan pilihan, takaran dan batasan, sebab semuanya menentukan jalan kehidupan. Wih. Terakhir, bergelak dalam proses. Fokus pada progres, tidak alergi bila diprotes, bersahabat dengan stres. Eces Mang, itu adalah prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu, insya Allah dengan bimbingan wahyu. Wahyu, Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem semua, topik Kulkas kali ini adalah lanjutan dari Kulkas episode sebelumnya, yaitu terkait kebaikan itu sedikit saja. Tapi sebelum itu Pak Haji, kita berterima kasih dulu untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah meminjamkan studio yang smartnya seperti ini Pak Haji. Kulkas kali ini Pak Baliut saya kerja bareng antara Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung yang semakin smart dengan inspiratif. Dengan inspiratif. Oke Pak Haji Ang, tanpa banyak berbahasa-basi lagi, langsung saja kita bahas kebaikan itu sedikit saja, lanjutan dari episode sebelumnya Pak Haji. Oke. Kan di episode sebelumnya Pak Haji bisa di-spill dulu seperti apa? Episode tempo lalu kita bicara bahwa eksistensi hidup kita di dunia ini adalah untuk fastabiqul khairat. Karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang produktif dalam kebaikan. Betul. Kebaikan itu pertama masunatul ibadah. Jika kita sekarang sedang terjaga ibadah. Betul. Itu sudah kita bahas. Kebaikan yang kedua ya, masunatul adabi, terjaga etika dan tata krama. Lalu ketika bertanya bagaimana cara menjaga ibadah, al-qalilu minad danbi, sedikit kita berbuat dosa. Lalu jika ada pertanyaan bagaimana cara menjaga tata krama, bahwa kata para ulama aslul adabi al-qalilu minal kalam, bahwa induk dari tata krama sedikit kita dalam berbicara. Tempo lalu kita baru sampai itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk Pak Haji kepada bahasan selanjutnya. Yaitu terkait ketika kita terjaga kesehatan. Kebaikannya itu Pak Haji Ang. Nah, lantas bagaimana cara menjaga kesehatan Menjaga kesehatan. Masunatus sehat, terjaga kesehatan, indikasi kebaikan pada seseorang. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan itu? Ada postulat lagi dari para ulama. Aslu kulli dawain, induk dari segala obat itu al-qalilu minat to'am. Sedikit makan. Jangan berlebihan, apalagi mukbang. Mukbang. Ya konten kreator Pak Haji kerjanya gitu gak apa-apa kali ya. Tapi lo mau maut, Mang. Oh benernya. Maut semua ya. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 kata lagi nih, ya Bani Adam, wahai sobat ngadem, Ibnu Adam,
Khudu zinatakum inda kullil masjid. Jadi pakailah perhiasanmu setiap kamu akan masuk masjid. Jadi kalau mau masjid punya baju, pakai baju yang terbaik. Bagus. Jangan ke undangan pakai baju bagus, ke masjid pakai kaos parpol. Nah. Masjid pakai kaos Mahfud MD Ganjar Pranowo. Aduh. Ke masjid pakai kaos hadiah pupuk. Resmi. Lanjut ayat itu kata Allah, wa kulu wasrobu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka pada mereka yang berlebihan. Kenapa? Kalau makan kita berlebihan, minum kita berlebihan, kata Rasulullah, seburuk-buruknya tempat bagi Adam adalah perut yang diisi oleh makan yang berlebihan. Apalagi makanannya nggak sehat. Apalagi makanannya nggak sehat, jelas kalau berlebihan itu tidak sehat. Betul. Maka kata Rasul, pasulusun li to'ami. Di perut kita tuh sepertiga untuk nyimpan makanan. Kemudian wasulusun li sarobi, sepertiga untuk menyimpan minuman. Wasulusun li nafsi, sepertiga untuk napas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Jangan ini mah diisi semuanya oleh makan. Itu tidak akan sehat. Full tank dengan makanan. Maka begini kata Rasulullah gini, Mang. To'amul wahidi yakpil isnaini. Satu porsi makan itu cukup untuk berdua. Oke. Saya ulang, satu porsi makanan itu cukup untuk berdua kata Rasulullah. Jadi seporsi untuk berdua. Jadi lamun amang makan sama Anjeli satu piring berdua, itu bisa. Ini kata Rasulullah, wa ta'amul isnaini yakfil arba'ata. Dan dua porsi makanan cukup kata Rasulullah sesungguhnya untuk makan 4 orang. Masih dilanjut lagi, wa ta'amul arba'ata yakfis samaniyata. Kemudian 4 porsi makanan itu cukup sebetulnya untuk 8 orang. Jadi supaya apa? Supaya tidak berlebihan gitu. Ya, karena itu dulu kita punya rumus dalam hal makan itu NBI. Nikmati, batasi, imbangi. Jadi kalau kita sekarang punya teh dicampur madu, nikmati. Ini adalah anugerah terindah dari Allah. Nikmati. Tapi jangan karena nikmat kita berlebihan. Gesa bekong tambah 2 bekong. Tambah 3 bekong. Nggak boleh berlebihan. Batasi. Sekaligus yang I-nya itu imbangi. Imbangi juga dengan olahraga dan lain sebagainya. Oke, Mang. Ini bicara minuman. Minuman yang paling manis banget apa namanya? Minuman manis banget, sari tebu, Pak Haji. Kan, hamis dawet. Itu manis, kata Raisa. Oke, kalau makan yang bikin bucin? Mari Mas. Lauk peluk. Oh itu makanan. Bego juga. Kalau makanan yang punya kedalaman 30 meter? Semur bor. Sumur. Kalau kudapan yang suka dijadikan audio apa? Kudapan audio. Yang suka dijadikan audio. Apa Pak? Telepon. Clip on. Saramonik. Kalau sayuran yang kembar apa? Labu siam. Labu siam. Oke, Pak Haji. Oke, gini Mang. Mereka yang banyak makan tidak qalilum minat to'am itu akan jadi ashabul butun. Sahabat setiap perut. Yang paling bahaya jadi abdul butun, hamba sahaya perut. Jadi kalau kita jadi hamba sahaya perut, hidup kita akan diabdikan untuk perut dan sesuatu yang ada di bawah perut. Itu bahaya. Maka kembali, kalau ingin terjaga kesehatan hingga kita disebut orang baik, qalilum minat to'am. Sedikit saja dalam makan, artinya proporsional. Perut diisi dengan makanan, dengan minuman, dan nafas, Pak Haji. Betul. Bagi jangan semuanya sama makanan dan minuman. Ada pernapasan yang perlu kita kosongkan gitu. Pak Haji Ang, berikutnya kalau kita sedang baik-baik saja kan tadi, kita masih terjaga angan-angan kita Pak Haji. Nah, atau harapan kita, benar nggak Pak Haji? Betul. Lantas bagaimana cara
menjaga harapan dan angan-angan itu, Pak? Oke, orang yang baik itu masunatul roja, terjaga harapannya. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana cara menjaga harapan itu? Kata para ulama gini, aslul amali, induk dari segala harapan, as-sabru alal intidhar. Sabar kita dalam menanti. Oke. Apa yang dimaksud dengan harapan itu? Kata para ulama gini, al-amalu huwal quwwatu lil farah indama takunud durufu khaniqah. Harapan itu adalah kekuatan untuk bergembira ketika situasi sedang menyesakkan. Situasi saya hari ini menyesakkan karena harus bayar tukang, terpuruk, ya, harus bayar material, ke Enggal Putra, awak. Tapi saya ada harapan bahwa insya Allah besok bisa terbayar. Nah itu harapan. Jadi sekali lagi kekuatan untuk bergembira meski kita dalam keadaan terpuruk atau menyesakkan. Itu baik, kita disebut orang baik kalau pada saat sedang terpuruk masih kene punya kekuatan untuk bergembira. Nah itu harapan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga harapan itu? Misalnya ada teori motivasi dari Victor Fromm. Ketika kita punya harapan, punya kekuatan untuk bergembira dalam suasana yang menyesakkan, maka bangunlah keyakinan bahwa kita akan bisa mensolusi masalah itu, kata dia. Yang kedua, instrumennya bahwa bangunlah keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini meski dalam kondisi terpuruk itu akan punya nilai harga. Gitu. Nah maka kalau disimpulkan dalam bahasa agama, as-sabru alal intidhar, sabar dalam penantian. Nah sabar dalam penantian itu bisa memantik kita untuk terus kita bergerak, gitu, untuk terus kita berbuat. Pergerakan dan perbuatan kita, gitu, untuk misalnya mewujudkan harapan itu justru adalah bagian dari cara kita menjaga harapan itu. Bahkan misalnya ada teori in coping with stress dari Snyder. Dia berasumsi begini, seorang individu yang terjaga harapannya masih memiliki kekuatan untuk bergembira saat suasana terpuruk, maka dia akan mampu bertahan menghadapi masalah hidup dan lebih resilient. Resilient itu apa? Lebih ulet dia itu. Nah, maka buah dari harapan yang terjaga itu akan ada pathway, ada jalan keluar. Ada agency, ada keyakinan atas kemampuan diri saat menghadapi tantangan itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga harapan itu? As-sabru alal intidhar, kita sabar dalam menanti. Tapi penantian itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret, dalam perbuatan-perbuatan konkret. Dan kata para teoretisitasi, perbuatan konkret dalam menanti harapan itu nanti akan membangun keyakinan kita bahwa apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke. Gitu. Setidaknya tadi Pak Hajang ya, bahagia dalam kesusahan atau keterpurukan atau apa tadi? Iya. Ketersempitan banyak. Nah itu tuh kita kekuatan untuk bahagia pada saat suasana sedang menyesakkan. Suasana sedang menyesakkan itu tuh. Kan suasana kita itu ada kalanya menyesakkan, ada kalanya suasana kita itu plong, ada suasana rumit. Nah, bahagia dalam suasana rumit itu harapan. Oke. Berarti itu ya Pak Jang ya. Betul. Nah untuk selanjutnya Pak Jang, kalau kita lagi baik, berarti masih terjaga prestasinya, gitu kan? Nah, lantas bagaimana cara meraih prestasi tersebut, Pak Haji? Para ulama itu kan keren ya. Mereka yang baik itu ketika ada masunatul ijaj, jadi terjaga prestasi, itu orang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan prestasi itu? Ya, prestasi itu adalah al-injaju wal haya allati tataqaddamu wa tatatawwuru. Gitu kata para ulama. Saya eja nih. Tataqaddamu wa tatawwuru. Prestasi itu adalah hidup yang progresif dan dinamis. Ketika hidup kita progresif, ya, ada progres, hidup kita dinamis, itulah prestasi sesungguhnya. Jadi aslul injaj, induk dari segala prestasi itu at-tadrib.
Berlatih. Berlatih. Sebab hidup ini adalah ujian dan latihan. Wes. Nah, karena itu Mang, bagi orang yang berlatih, hidupnya itu tidak pernah yatim piagam. Yatim piatu. Yatim piagam bener oke sih Pak Haji. Pertama Mang, kenapa saya itu tidak bisa main musik? Karena saya yatim piano. saya juga Pak Haji kalau tidur yatim piyama Pak Haji. Pakai sarung. Pakai sarung Anu aja. ngagulung gitu ya. Pasti pakai sholat juga pen. Aduh itu sarung apa itu? Sarung gajah duduk. Oke, lalu pertanyaannya bagaimana cara supaya hidup kita itu progresif dan dinamis? Supaya ada kemajuan. Ya, latihan apa supaya kita progresif dan dinamis? Ada 3. Pertama, latihan mental. Kedua, latihan intelektual. Ketiga, latihan mental. Mental, intelektual, Dan mental. Dalam hal mental, hadirkan tujuan hidup, bangun motivasi, fokus pada proses, kemudian protes saat nihil progres. Percaya diri, boleh protes ke diri kita pada saat nihil proses. Proteslah pada diri kita. Kedua, latihan intelektual. Gitu. Latihan intelektual itu pertama belajar literasi, praktekkan hasil literasi, Baca buku. kembangkan keterampilan berpikir, miliki analisis atas kegagalan. Dan yang terpenting juga agar prestatif itu latihan mental. Filosofinya patah tumbuh hilang berganti. Harus terlatih patah hati dan terlatih disakiti, itu bahasa saya yang ngutip ya. Jadi jangan takut gagal, terus konsisten, terbuka terhadap kritik, berdamai dengan luka, lalu kelola stres. Nah, itu semua latihan mental, latihan intelektual, dan latihan mental akan menghantarkan kita menjadi orang yang terlatih untuk prestatif hingga hidupnya progresif dan dinamis. Luar biasa. Jadi kebaikan itu sedikit saja. Sedikit saja Pak Jaang ya, dan sobat ngadem semua. Video ini akan tayang di MOOC Kemenag. Karena motivasi dan tata cara pelatihan semua keren juga nih. Oke Pak Jaang, jadi kebaikan itu sedikit saja dengan step-step tadi Pak Jaang ya. Oke, semoga ada hikmahnya untuk sobat ngadem semua. Pak Jaang, langsung saja ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem. Oke, Bang Kevin. Pertama, ada yang sibuk ceramah tentang tuntunan ibadah sesuai sunnah. Saking sibuknya mengkritik, berdebat, dan menghujat, sampai-sampai ia tidak punya waktu untuk ibadah, walau hanya yang sunnah. Halo. Debat terus ya. Berisik ya. Bahaya, Pak Haji. Tata krama bermula dari hati yang terjaga, diekspresikan dalam perilaku yang mulia, dan senjata ampuh untuk menaklukkan hati siapa saja. Oke. 3. Hal yang paling menakutkan di kesendirian dan kesunyian malam adalah badan yang sakit dan ngantuk yang tak kunjung bertamu. Sehat dan tidur adalah harta karun yang lebih berharga daripada harta si Raja Korun. Jadi diksinya harus nyambung ke sana. Sedikit makan, sedikit penyakit, dan sedikit obat. Banyak makan, banyak penyakit, dan banyak obat. Makanlah dengan pilihan, takaran, dan batasan, sebab semuanya menentukan jalan kehidupan. Wih. Terakhir, bergelak dalam proses, fokus pada progres, tidak alergi bila diprotes, bersahabat dengan stres. Mang, itu adalah prestasi. Jadi tadi harapan langsung ke prestasinya gitu ya. Sobat Ngadem, semoga kita semua berada pada jalur kebaikan dengan menjaga step by step yang tadi sudah Pak Haji Aang sebutkan Pak Haji Aang ya. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanya lagi pada narasumber yang lain ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu Kulkas. Seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas
nggak ada Miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.